Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini kita akan melihat simulasi dari teori tumbukan. Sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang teori tumbukan itu apa. Jika kalian lupa, teori tumbukan itu menyatakan bahwa ketika partikel reaktan yang sesuai saling bertumbukan, hanya persentase tertentu dari tumbukan yang menyebabkan perubahan kimia yang nyata atau signifikan. Perubahan yang berhasil ini disebut sebagai tumbukan yang sukses. Tumpukan yang sukses ini memiliki energi yang cukup, yaitu energi aktivasi, pada saat tumbukan untuk memutus ikatan yang sudah ada sebelumnya dan membentuk semua ikatan baru. Nah, jadi di sini ada reaksi A ditambah BC menjadi AB ditambah C. Nah, di sini partikel A, dan ini ada partikel B dan C yang sedang berikatan. Nah, di sini ada total energi dari para reaksi, atau di sini ada si A, seperti yang sudah sempat dibahas di materi termokimia, di mana setiap partikel atau benda di dunia ini memiliki energi masing-masing. Nah, jadi jika suatu partikel yang sudah memiliki energi ini ternyata energinya tidak cukup untuk mencapai energi aktivasi, maka tidak akan terjadi reaksi. Jadi jika si partikel A ini total energi tidak mencapai energi aktivasi, maka tidak akan terbentuk, atau si B dan C ini tidak akan terlepas ketika si A bertumbukan dengan si B. Nah, kita akan lihat sekarang. Di sini kita akan memberikan sebuah energi agar partikel A atau partikel yang kuning ini dapat bergerak dan menumbuk partikel B. Nah, dapat kalian lihat di sebelah kanan itu total energinya naik seiring ditariknya knop merah ini. Kita akan buat energi si A-nya ini masih di bawah energi aktivasi dulu. Kita lepas. Nah, ketika si partikel A dan B ini bertumbukan, karena total energinya belum mencapai energi aktivasi, maka tidak akan terjadi reaksi. Nah, jadi energi aktivasi ini berguna untuk melepas ikatan antara B dan C. Jadi karena si partikel A ini energinya belum cukup untuk melepas ikatan antara B dan C, maka ketika si A ini bertumbukan dengan si B ini masih enggan untuk lepas dari si C karena energi si A ini masih di bawah energi aktivasi. Ini sama seperti ketika kalian sedang menaiki mobil, mobilnya sedang menanjak ke arah bukit. Nah, ketika sampai sini ternyata bensin si mobil habis, maka si mobil akan terjun lagi ke bawah. Lain hal jika ternyata bensinnya cukup, sehingga mobil tersebut dapat mencapai puncak dan melanjutkan sampai ke akhir. Nah, di sini kita akan memberikan energi dengan cara menaikkan suhu. Dengan menaikkan suhu, total energi dari partikel A ini akan bertambah. Nah, kan sudah lebih, dan ketika partikel A dan B ini bertumbukan, nah, sudah sempat lepas. Tapi karena ini masih jarak antara C dan B-nya masih dekat, jadi memang seperti itu. Coba kita tarik lagi knopnya. Nah, jadi karena total energinya sudah melebihi energi aktivasi, maka ketika B dan A ini bertumbukan, maka ikatan antara B dan C ini akan terlepas, sehingga partikel A dan B ini dapat berikatan. Nah, jadi untuk syarat untuk terjadinya reaksi yang pertama, tumbukannya harus efektif. Tumbukan efektif itu bagaimana nanti akan kita bahas. Lalu, energi dari si partikel tersebut harus melebihi energi aktivasi.
Nah, jadi untuk kita melihat tumbukan efektif itu seperti apa, akan kita lanjut terlebih dahulu. Jadi itu ya, meskipun suatu partikel sudah memiliki energi yang cukup tetapi tumpukannya tidak efektif, tidak akan terjadi reaksi. Lain halnya jika tumbukannya sudah efektif tetapi energinya tidak cukup, maka tetap tidak akan berlangsung reaksinya. Di sini kita masukkan dulu 100 kebanyakan. Masing-masing ada 10 partikel A dan partikel BC. Nah, ini total energi sudah sampai di atas. Nah, dapat kalian lihat di sini. Nah, jadi tumbukan efektif itu antara muka ketemu muka. Jadi ketika nanti misalkan partikel A ini bertumbukan dengan sisi dalam partikel B ini, itu adalah tumbukan yang tidak efektif, di mana meskipun total energinya sudah melebihi energi aktivasi, tetapi partikel B dan C ini tidak dapat terlepas. Jadi partikel B ini tidak akan lepas dari partikel C, karena partikel A ini menumbuk di tempat yang kurang tepat. Kita lihat dulu. Nah, tadi kan sempat bertumbukan nih. Tumbukannya antara sisi sini. Kita lihat lagi di Nah, kita lihat di sini nih. Nah, partikel B dan C ini bertumbukan dengan partikel A di bagian sini. Nah, itulah yang dinamakan tumbukan yang tidak efektif. Jadi tumbukan efektif itu harus face to face, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi jika yang bertumbukan adalah sisi samping, itu akan kurang efektif. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah simulasi mengenai teori tumbukan. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika masih ada pertanyaan dapat kalian tanyakan melalui grup kelas atau dapat kalian tanyakan di personal chat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.